dalam pengalaman saya pernah awalnya hanya 5%, menangnya 45%. Nggak kebaca oleh survei. Iya, ini syukuran Mas Dev dan Mbak Alia, ini basisnya Mbak Alia Laksono di Jakarta Timur hadir dalam rangka syukuran sekaligus mensosialisasikan kan pasangan ridho saya bersama Pak Suswono juga hadir dan hari ini full Jakarta Timur ya. Mayoritas tadi pertanyaannya kan sama ya, program prioritas kita ada 1 juta lapangan pekerjaan, tentang pendidikan gratis diapresiasi, yang uniknya ada pertanyaan bagaimana keberpihakan terhadap hewan peliharaan kan. Jadi ada program subsidi-subsidi sterilisasi hewan peliharaan, ada perda juga tentang hewan peliharaan yang saya dengar juga sedang dalam proses pembahasan dan lain-lain. Intinya kota ini harus adil untuk semua lapisan usia maupun manusia maupun binatang juga kita akan lakukan keadilan. Oke? Kita mah optimis, menang 1 putaran, angka-angka juga menunjukkan baik, alhamdulillah. Survei kan beda-beda, jadi media bisa melihat ada yang tinggi, ada yang rendah. Kadang-kadang itu hanya sebagai alat membaca situasi hari ini, bukan sebagai takdir akhir. Karena dalam pengalaman saya pernah awalnya hanya 5%, menangnya 45%. Nggak kebaca oleh survei. Jadi yang penting survei itu supaya jadi evaluasi. Oke, makasih ya. Masih kurang semangat. Saya kasih pantun dulu, karena calon gubernur harus jago pantun. Malam-malam mencuci beras, di pasar Kuitang jualan talas, yang barusan jawab salam dengan keras, saya doakan hutangnya lunas. Korban pinjol banyak Pak. Nikmat bersilaturahmi, nikmat mendapat amanah, nikmat berkeluarga, nikmat berketurunan, nikmat bebas hutang. Paling kencang lagi. Yang saya hormati orang tua kami, tepuk tangan buat Pak Agung Laksono. Tadi saya lihat, alhamdulillah saya dapat rezeki, sebuah ilmu, pengalaman beliau dalam bentuk buku, karena beliau adalah orang tua kami yang selalu membimbing, menasihati, mengarahkan. Beliau juga memiliki 2 putra-putri yang diamanahkan rakyat. Yang satu Pak Dev Laksono di DPR, tepuk tangan buat Pak Dev Laksono. Kebetulan dapilnya di kampung halaman Pak Agung di Cirebon, dan ya, yang akan mendampingi kami kelak jika takdirnya ada sebagai gubernur di Jakarta. Yang saya hormati Pak Ahmed Zaki Iskandar, wakilnya barusan hadir Pak Barsi Baco juga, ya, dan jajaran-jajaran pengurus Pak Jojo, Pak As, lain-lain, pengurus Kosgoro juga Pak Hairul berkenan mendampingi, para alim ulama, para habaib yang hadir, dan tentu guru kita tadi Al Ustadz Agus Dermawan. Ya. Ibu, tegaknya sebuah negara jika ada 4 perkara. Betul? 1, jika selalu menggunakan ilmunya ulama. Pak Agus tadi itu jadi referensi saya tadi, bahwa katanya akidah harus kuat, rasionalitas harus kuat, ilmunya ulama, adilnya pemimpin. Jadi doakan saya golongan pemimpin adil. Sudah saya coba praktekkan 10 tahun menjadi pemimpin adil di Kota Bandung dan di Jawa Barat, dan insya Allah tetap akan menjadi pemimpin adil yang menyayangi, mencintai ibu bapak di Jakarta. Jadi tegaknya negara kalau selalu menggunakan ilmu para ulama, adilnya pemimpin, dermawannya lagi orang-orang kaya. Punya Gus Dermawan, pasti kan kaya. Namanya dermawan,
dimulai dengan kata kaya dulu, baru dermawan. Yang keempatnya adalah doa-doa duafa yang kita doakan. Pak Agus selaku Ustadz, saya ini dibekali 5 perkara oleh ibu saya. Anakku kalau jadi pemimpin ingat-ingat 5 perkara ini ya. Jadi saya sangat taat pada ibu saya dulu. Kenapa? Karena ridallahu fi ridho walidain. Tidak datang ridho Allah tanpa dimulai dari ridho orang tua ya. Ibu saya membekali 5 perkara, makanya nanti menilai saya 5 tahun ke depan kalau takdirnya datang di 5 ini aja. 1, anakku niatkan kekuasaan itu niatnya untuk ibadah, bukan niat cari kaya, bukan nyari popularitas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, niatnya ibadah. Jadi tenang, tadi mau dicaci, dimaki, selama saya tidak melanggar syariat, tidak melanggar hukum, itu mah sunatullah Pak. Pemimpin itu makhluk panggung, berdiri dilihat di komen, duduk diam di komen, pakai baju kuning di komen, tidak pakai baju kuning apalagi, kan begitu ya. Nah itu sudah sunatullah, yang penting dijaga ibadah. Perkara kedua kata ibu saya, anakku kekuasaan itu hanya sementara, jadi pemimpin nggak boleh sombong, tuh. Dengan seolah-olah berkuasa selamanya, nggak ada, nanti juga pensiun, nanti juga berakhir, jadi nggak boleh sombong, tuh. Allah berikan kekuasaan kepada yang Allah kehendaki, Allah juga cabut kesempatan kekuasaan kepada yang Allah kehendaki. Jadi diberikan nanti dicabut juga. Oleh akhir tugas, dicabut oleh sakit, meninggal, dicabut oleh perkara, ya nauzubillah. Tapi intinya pasti ada akhirnya, nggak boleh sombong. Qulillahumma malikal mulki tuti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ali Imran ayat 2. Yang ketiga kata ibu saya, jadi pemimpin harus bermanfaat. Saya bermanfaatnya dengan tanda tangan. Maka dengan tanda tangan, insya Allah tahun depan anak ibu yang sekolah di swasta akan digratiskan karena dibayari oleh Pemprov DKI. Itulah yang disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik bukan yang paling ganteng, bukan yang paling kaya, bukan yang paling berkuasa. Manusia paling mulia adalah yang hidupnya selalu memberi manfaat. Yang keempat kata ibu saya, pemimpin harus adil, betul? Kalau adil itu dalam Islam menempatkan segala urusan sesuai takarannya. Jadi